Monggo kepada narasumber untuk bisa ke depan. Nanti Mas Dirham menyusul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Al-Azizil Ghaffar Al-Karim Sattar Alladhi istafa wa ikhtara min ibadihi man syaa faj'alahum minal ulama'il akhyar wal awliya'il abrar fa'ammaru awqatahum wa jawarihahum bi anwa'it ta'ati wal adhkar wal itti'adhi wal i'tibar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin An-Nabiyil Mukhtar wa ala alihi wa sahbihi al-faizina bidaril qarar, amma ba'd. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para kiai, para ibu nyai, para asatid, para ustadzat yang menjadi penerus para ulama, yang menjadi pewaris baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang harus senantiasa kita muliakan dan kita nantikan nasihat dan ziyadah doanya. Yang kami muliakan segenap pengurus cabang Nahdlatul Ulama Syuriatan wa Tanfidiyatan, yang juga kami muliakan pengurus Yayasan KBIH As-Salamah yang merupakan sponsor tunggal dari penerbitan buku Jejak Dakwah Ulama Nusantara. Mudah-mudahan kerjasama ini mendatangkan keberkahan untuk Yayasan KBIH As-Salamah dan juga untuk pengurus cabang Nahdlatul Ulama dan pada umumnya semua warga Nahdliyin, amin ya rabbal alamin. Pengurus Banom Badan Otonom tingkat cabang sekota Pekalongan, pengurus MWC, pengurus ranting, dan hadirin hadirat semuanya yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kami pengurus cabang Nahdlatul Ulama melahirkan rasa syukur yang tiada terhingga, di mana untuk kali pertamanya pengurus cabang dapat merilis sebuah buku yang bagi kami buku ini menjadi sangat penting, khususnya bagi pengurus cabang warga Nahdliyin di kota Pekalongan dan pada umumnya bagi semua warga, semua bangsa Indonesia. Karena di dalam buku ini dimuat apa yang menjadi penggerak motivator dari didirikannya Jam'iyah Nahdlatul Ulama adalah riwayat dan biografi para ulama-ulama khususnya yang berada di kota Pekalongan. Buku ini menjadi sangat penting karena dengan kita membaca, mengetahui sejarah ulama-ulama yang ada di kota Pekalongan, paling tidak kita bisa termotivasi atau berbangga diri bahwa ternyata Pekalongan,
kota di mana kita lahir dan dibesarkan, pernah melahirkan tokoh-tokoh yang luar biasa dalam bidang keilmuannya. Kita melihat, kita menyimak bagaimana sejarah Kiai Amir yang ada di Simbang Kulon, bagaimana kita melihat perjuangan Sayyid Ahmad bin Abdullah bin Thalib Al-Attos, Sayyid Hashim bin Umar bin Toha bin Yahya. Sebelum itu Sayyid Abdullah bin Umar bin Yahya yang pernah singgah di Pekalongan. Sebelum itu lagi Sayyid Abdullah bin Umar bin Yahya, ini yang mengarang kitab Safinatus Sholah yang merupakan matan dari Sulamul Munajah. Itu ulama-ulama yang pernah singgah di kota Pekalongan. Kemudian Sayyid Alwi bin Abdullah Bafaqih yang makamnya sampai sekarang bisa kita saksikan, termasuk tokoh-tokoh ulama yang getol memperjuangkan kemerdekaan pada zaman sebelum Sayyid Ahmad, sebelum Sayyid Hashim. Sayyid Alwi bin Abdullah Bafaqih yang makomnya ada di tengah Kubah di Sapuro. Sekurun dengan masa beliau Sayyid Hasan, Sayyid Hasan bin Toha yang merupakan datuknya dari Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya. Dengan kita mengetahui sejarah dan kelebihan para beliau, paling tidak kita termotivasi sehingga ada semangat dalam diri kita untuk mengikuti dan meniru jejak langkah yang sudah ditempuh oleh para beliau. Ini menjadi sangat penting, karena kalau ini tidak kita yang memulai dan menulis, kita tidak mungkin mengharapkan orang lain untuk bisa mengupas dan menulis buku yang seperti ada di hadapan panjenengan sekalian. Oleh karena itu, kami mewakili dari pengurus cabang Nahdlatul Ulama menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada tim penulis yang dalam hal ini dimandegani oleh Lakpesdam, Lembaga Kajian Sumber Daya Manusia, yang kemudian bekerja sama dengan KBIH Yayasan As-Salamah dalam penerbitannya. Mudah-mudahan dengan buku yang sederhana ini dapat kemudian memotivasi untuk menulis selanjutnya yang lebih lengkap. Tokoh-tokoh yang belum terkupas dalam buku ini masih teramat banyak. Dengan kita melihat biografi yang ada dalam kitab ini, kita berharap bisa menauladani apa yang sudah dilakukan dan apa yang sudah dirintis oleh para beliau. Para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, demikian yang dapat kami sampaikan. Sedikit kami bacakan pada halaman 7 itu ya, yang kebetulan terkait dengan tulisan saya. Itu kalau mau diharokati biar tidak kayak rajahan ya. Halaman 7 Romawi pembukaan ya, pembukaan itu. Itu kalau tidak diharokati dianggap rajahan kan repot nanti. Man kataba tarikh waliyin lillahi ta'ala, man kataba tarikh waliyin lillahi ta'ala kana ma'ahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang ternyata belum sempat juga diterjemah niki ya. Barang siapa yang menuliskan sejarah waliullah, maka dia akan bersamanya kelak yaumul qiyamah. Wa man tola'a ismahu fit tarikh hubban lahu faka'annama zarahu. Barang siapa yang
membaca atau melihat, mempelajari nama beliau dalam perjalanan sejarahnya dikarenakan rasa cinta atau dimotivasi oleh dorongan cinta, maka membaca sejarahnya sebagaimana kita berziarah ke makam beliau. Jadi jenengan maca buku niki padha karo ziarah ning gone sinten ulama-ulama sing ana ning buku niki. Wa man zara waliyan, barang siapa yang berziarah ke makam wali, wufirat dzunubuhu malam yu'dihi au yu'di musliman fi tariqi. Dan barang siapa yang berziarah ke makam wali, wufirat dzunubuh, diampuni dosa-dosanya selama tidak menyakiti beliau, artinya di makamnya ya dengan sopan santun dan tidak menyakiti orang muslim dalam perjalanannya. Ini kita ambil dari kitab Tajul A'ros juz 1 halaman 28. Ini kitab yang dikarang oleh Said Ali bin Husain Al-Attas yang terkenal dengan Said Husain Ali Husain Bur, ya. Itu 2 jilid besar, dan itu di dalamnya termaktub sejarahnya Said Ahmad bin Abdullah bin Thalib Al-Attas dan sejarah banyak tentang perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq li aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.